Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi rekan-rekan pemuda remaja. Selamat datang kembali dan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Puji Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita mau sampaikan kepada Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Kenallah hati kami akan kebaikan-kebaikan Engkau yang telah kami rasakan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan
Tuhan Yesus, ajarkan kami, tolonglah kami untuk kami tetap setia, bukan karena kami melihat hal-hal yang nampak ya Tuhan, tetapi kami boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan ada mengikuti sepanjang hidup kami. Kapanpun, dimanapun berada, biarlah Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus-Mu menolong kehidupan kami bersama. Dan kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Tuhan bertahta, Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati dalam segala sesuatunya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ya, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ya, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, mari berdiri kembali bersama-sama, kita mau nyatakan bahwa Yesuslah Raja, dahsyat dan berkuasa. Bagi Yesus yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita, andalkan Dia yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tiada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup.
untuk selamanya. Mari serukan. Oh, oh, yang telah menyatakan hebatnya kuasanya yang menjaga kita, bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Ya, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Ada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Ada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Ya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Persilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan pujian dari pemuda untuk memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, kekuatan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan. Kembali berdiri bersama-sama, kita mau sepakat dan sepaket dengan firman Tuhan. Bahwa apa yang telah difirmankan, apa yang telah dijanjikan, tidak ada yang tidak digenapi. Haleluya. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari nyatakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi katakan, ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang
akan percaya kuasanya. Terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, haleluya, kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Ada kemenangan dalam setiap janji firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan dengan kasih Kristus. Saudara Joshua berdoa dan kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengumpulkan anak-anak-Mu di gereja ini Tuhan. Dan lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, masukkan firman ke dalam hati kami Tuhan, sampai akhir hayat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kamu muda-mudi remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus hadir bersama-sama kita, hadir di tempat ini, siap memberkati kita. Siapa yang siap diberkati Tuhan? Tuhan sudah siap memberkati kita, tinggal kita malam hari ini siap diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Allah. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang diampuni dan mengampuni. Kita akan lihat dalam Kolose 3. Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-13 bagian bawah. Kolose 3 ayat 13 bagian bawah. Sudah ketemu? Oke, kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 13 bagian bawah, mulai dari sama seperti Tuhan ya. 1, 2, 3. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita baca satu ayat utama lagi, Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, sama kita akan baca yang bagian bawah saja. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, kita mulai baca dari saling mengampuni. Oke, kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dua ayat ini mirip ya teman-teman ya. Mirip di mana ada dua hal, ada dua perkara yang dapat kita pelajari dari dua ayat ini, yaitu diampuni dan mengampuni. Kalau dalam Efesus 4 ayat 32 tadi saling mengampuni, itu berarti hubungan kita dengan sesama. Ya, berarti dalam proses kita mengampuni. Ya, kemudian dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita fokuskan pada diri kita, berarti ini adalah kita diampuni oleh Allah. Begitu juga dalam Kolose tadi ya, 3 ayat 13 bagian bawah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Ya. Berarti kita ada di posisi yang diampuni oleh Tuhan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan perintahkan, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya kalau kita sudah diampuni oleh Yesus, Yesus ingin kita perbuat juga demikian.
Kepada siapa? Kepada Yesus. Enggak ya. Kepada sesama kita dalam kehidupan kita. Ya, malam hari ini kita belajar tentang diampuni dan mengampuni. Kita lihat dulu diampuni. Kita bersyukur malam hari ini teman-teman ya. Saya yakin dan percaya teman-teman pemuda remaja sore hari ini sudah terima pengampunan Allah. Ya, siapa yang sudah terima pengampunan Allah? Saya sudah terima pengampunan Allah. Saya bersyukur. Kematian Yesus di atas kayu salib mengampuni kita. Kita adalah orang berdosa. Ya, bahkan sampai sekarang kita masih orang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya berbuat dosa. Tapi bersyukurnya Yesus rela turun ke dunia. Untuk apa? Untuk mengampuni kita. Pribadi kita ada di posisi pribadi yang sudah diampuni oleh Kristus. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun dosa kita. Bahkan mulai dari perjanjian lama bangsa Israel yang sebagai pusat, yang sebagai pedoman dalam kehidupan kita sebagai Israel rohani, berbuat dosa yang sangat besar kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 18. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kita mulai baca, saya akan bacakan mulai dari sekalipun ya. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah itu mengasihi kita. Kita yang harusnya dihukum mati, kita yang harusnya tidak terima keselamatan, Roma katakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Tuhan mengasihi kita. Nabi Yesaya katakan sekalipun dosamu itu merah seperti kirmisi, saya tidak cari tadi kirmisi itu apa ya. Mungkin ada yang tahu teman-teman? Apa? Yang angkat tangan, Febe? Febe angkat tangan tahu ya. Merah seperti kirmisi, saya juga kurang tahu kirmisi apa ya, enggak saya cari tadi ya. Bisa dikatakan merah lah ya, kita lihat merahnya saja. Bagaimana kita tahu warna merah ya? Menyala abangku ya. Merah seperti kursi ini. Dosa kita merah. Tetapi karena kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar, Yohanes katakan bagi kita dia rela turun ke dunia untuk membuat dosa kita putih seperti salju, dibersihkan, dibebaskan, diampuni. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Ya, kesumba kita tahu ya, sumbo yang berwarna merah, tapi Tuhan akan menjadikan putih seperti bulu domba. Artinya Tuhan sudah mengampuni kita. Artinya kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur ya, kita senang, kita bersuka cita, kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kalau dulu kita enggak layak, pada zaman perjanjian lama kalau kita mau datang kepada Tuhan kita harus bawa persembahan. Kita harus bawa sapi, harus bawa kambing, harus mencurahkan darahnya sebagai korban penghapus dosa yang hanya bisa kita pakai saat itu saja. Bayangkan teman-teman ya, kita mau datang kepada Tuhan kita harus menyembelih domba. Hanya saat itu saja kita mau mengampuni, mengakui dan terima pengampunan dari Tuhan. Setelah dari itu kalau kita ingin terima pengampunan lagi ya harus persembahkan lagi, sembelih lagi domba. Enggak mampu ya teman-teman, enggak mampu kalau kita melakukan seperti itu. Kita akan kesulitan, kita
ya nggak mampu itu tadi ya. Tapi kita bersyukur kita punya darah domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang tercurah. Firman Tuhan katakan satu kali saja untuk selama-lamanya menghapuskan dosa kita, untuk mengampuni kita. Ya, pengorbanan Kristus membuat kita diampuni. Setelah kita diampuni, ternyata Allah tidak mengingat lagi dosa-dosa itu. Ya, Allah tetap berfokus kepada masa depan kita. Allah tetap berfokus kepada perbaikan-perbaikan kehidupan kita. Dia tidak peduli lagi masa lalu. Pujian katakan masa laluku telah dibasuh darahmu ya. Sudah dibasuh oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingat lagi. Kita lihat Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Sudah dibuang oleh Tuhan. Sejauh timur, Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi nggak akan ketemu ya timur dan barat. Sejauh itu Tuhan sudah membuang dosa kita, sudah membuang pelanggaran kita, sudah melupakan. Tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Luar biasa teman-teman ya, kita sudah diampuni dan Tuhan sudah tidak melihat masa lalu kita. Tapi Tuhan menyiapkan masa depan bagi kita. Ya, lewat darah Kristus kita boleh diampuni. Kita lihat Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-28. Lewat ini Yesus mengampuni kita. Lewat ini kita ada di posisi diampuni atas segala dosa kita. Matius 26 ayat yang ke-28. Saya bacakan bagi teman-teman, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Seperti saya katakan tadi di zaman perjanjian lama, untuk mengampuni dosa harus ada pertumpahan darah dari darah binatang. Tapi inilah darahku, darah Yesus yang tertumpah, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi cukup dengan darah Kristus kita diampuni. Dan saat ini, malam hari ini, kita bersyukur. Kita menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang sudah diampuni dari segala dosa kita. Tapi apakah kita sudah tidak berdosa lagi? Selama kita ada di dunia, kita akan masih tetap berdosa. Tetapi bersyukur kita punya Kristus. Bersyukur kita punya Roh Kudus yang dapat menguasai hidup kita. Ya, pentingnya Roh Kudus adalah untuk menguasai hidup kita supaya kita meminimalisir untuk perbuatan dosa. Allah akan menolong kita, Allah akan memampukan kita. Kalau kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, Allah pasti akan menguatkan kita, memampukan kita untuk tidak berbuat dosa, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita sudah belajar, kita sudah ada di posisi yang diampuni. Bersyukur ya teman-teman ya. Siapa yang bersyukur malam hari ini? Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan dari segala dosa kita. Pujian katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kalau kita sudah diampuni, kita mau punya prinsip, nggak mau lagi hidup seperti dunia ini lagi. Nggak mau lagi kompromi, ya, tak ingin lakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan.
yang mengakibatkan dosa. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan itu. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu tentang mengampuni. Ya, Kolose 3 ayat 13, tak bacakan lagi. Kolose 3 ayat 13, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, sama seperti kita sudah diampuni oleh Tuhan, kamu perbuatlah juga demikian. Perintah Allah, kita sudah diampuni, dan perintah Allah adalah perbuatlah juga demikian. Ampunilah juga yang lain. Kita akan lihat satu perumpamaan dalam Injil Matius 18. Injil Matius 18, kita akan baca mulai ayat 21. Mulai baca 23 saja ya teman-teman. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saya bacakan bagi teman-teman. Matius 18 ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sebuah perumpamaan, seorang raja melunaskan hutang hambanya 10.000 dinar. Ketika sudah dilunaskan, orang ini keluar bertemu sama temannya punya hutang kepadanya, ditagih sampai sedemikian rupa. Dia meminta belas kasihan, tidak diberikan. Nah, cerita ini mungkin pernah kita alami ya teman-teman ya. Kita bersyukur kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sementara kita dengan gembira menerima pengampunan Allah dengan penuh ucapan syukur. Mungkin kalau kita dilunaskan hutangnya, melompat-lompat bersorak-sorai ya. Kita bisa bayangkan seorang hamba ini yang dilunaskan hutangnya oleh raja itu. Mungkin dengan sukacita keluar dari pelataran kerajaan, melompat-lompat bergirang, bernyanyi, memuji Tuhan ya. Bagaimana dia sudah lepas bebannya. Kita bergembira karena pengampunan Allah dalam hidup kita. Tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Sementara kita bergembira dengan pengampunan yang dari Allah. Seberapa sering kita tidak mau mengampuni sesama kita. Teman-teman di sini pasti pernah sakit hati, atau disakiti, atau diejek, atau dibully, atau di apapun lah yang membuat kita, duh kok ngene sih, mungkin di sekolah,
mungkin di tempat kuliah, mungkin di tempat kerja. Pernah mengalami? Kalau belum pernah, nanti akan mengalami. Ketika kita mengalami, ingatlah akan firman Tuhan ini. Ya, kita sudah belajar malam hari ini. Yang belum pernah mengalami nanti ketika menghadapi, ingat ini, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kolose tadi katakan, perbuatlah juga demikian. Ya, lewat perumpamaan ini kita bisa belajar, oh ya aku sudah bersuka cita, sudah dibebaskan hutang-hutang dosaku oleh Yesus. Ketika nanti orang lain bersalah kepada kita, mungkin ya menyakiti hati kita, kemudian mereka meminta maaf, apakah kita mau melepaskan pengampunan? Atau ketika ada orang yang jahat kepada kita, memfitnah kita, atau apapun lah itu, apakah kita mau tetap mengasihi dan mengampuni mereka? Atau kita tetap dendam, atau kita tetap menyimpan sakit hati, aku nggak akan mengampunimu. Sampai mati pun aku nggak akan mengampunimu. Saya pernah baca status seperti itu ya. Saya bayangkan sendiri kok ngeri ya. Sampai mati pun aku nggak akan pernah mengampunimu, memaafkanmu. Itu bukan ajaran Kristus ya teman-teman. Malam hari ini kita belajar bersama-sama. Saya pun juga belajar tentang hal ini. Ya, untuk mengampuni ini. Berat dan itu berat. Berat dan berat ya. Tapi kita mau belajar seperti ini tadi. Yesus itu enggak melihat kita, kamu bersalahmu besar banget. Ya, bersalahmu sudah enggak bisa ditolerir ya. Sudah paling besar, paling dahsyat dosa kita itu. Kalau Tuhan bersikap seperti kita nggak akan diampuni. Kalau Tuhan Yesus egois, kalau Tuhan Yesus nggak mengasihi kita, kita nggak akan terima pengampunan. Yesus nggak akan turun ke dunia, karena sudah terlalu besar dosa kita. Tetapi bersyukur terlalu besar juga kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita mau lakukan juga, kita mau kerjakan juga. Ya kadang memang pengampunan itu tidak menghapus luka yang ditimbulkan. Saat kita disakiti, kemudian kita bertemu emoh mungkin ya, nggak mau menyapa, didiemin ya, mungkin dengan sahabat, dengan teman, atau dengan pacar, atau dengan pasangan. Sampai kok tembokmu luntur semua sih? Jarang di-chat ya. Kalau sing guyu gak ngerti berarti. Didiamkan, gak pernah di-chat ya. Karena sakit hati ya. Karena apa? Wis gak akur meneh ya. Wis gak boloan lagi. Karena gak mau mengampuni satu dengan yang lainnya. Pengampunan tidak menghapus luka yang ditimbulkan mungkin ya. Tetap ada rasa sakit, ada tetap ingat. Ya itulah kelemahan kita ya, manusia. Kamu dulu pernah menyakiti aku, lah kita tengok ke belakang akhirnya. Padahal Yesus nggak pernah tengok ke belakang akan dosa kita. Tapi kita seringkali tengok ke belakang. Ya apa iya? Ya. Itu dulu pernah menyakitiku. Saiki kok nang aku maneh. Wis suwe gak ketemu, saiki kok teko meneh. Tidak bisa menghapus serta-merta menghapus luka yang ditimbulkan. Tapi kita bersyukur lewat pengampunan itu kita dapat membantu kita sendiri untuk sembuh, teman-teman ya. Lewat kita melepaskan pengampunan, membantu kita untuk berproses untuk sembuh. Untuk benar-benar melepaskan pengampunan itu secara total. Dan bisa membuat kita terus melangkah maju. Ya, karena memang kita tidak pernah tahu kisah hidup sesama manusia. Ya, saya nggak tahu kisah hidupnya Mbak Enji, Mbak Vivi, Mas Marcel, Mas Joshua, Om Angga, Tante Cili, Mas Pelus, Mas Rio, sapa neng turun, Mas Rangga, Mas Joshua ya. Semua kisah hidup kita saya nggak tahu teman-teman ya. Apa yang dulu membuat, apa yang menjadikan kita bersikap ini, bersikap itu, atau berbicara kasar, atau bersikap acuh, atau bersikap malu, atau bersikap nggak duwe izin. Nah, kita nggak pernah tahu latar belakang yang membuat karakter manusia itu seperti itu. Ya, mungkin dengan karakternya, apa yang dikatakannya, apa yang saya katakan bisa menyakiti Mbak Vivi. Padahal menurut saya tidak.
tapi menurut Mbak Vivi menyakiti. Bisa seperti itu teman-teman ya. Kata-katanya Mas Rio, menurut Mas Rio ngomong ke saya nggak menyakiti, biasa ya kalau aku ngomong Yohan, tapi menurut saya bisa menyakiti. Nah ini susah ya kalau seperti ini teman-teman ya. Makanya itu perlu sebuah pengampunan. Perlu sebuah saling mengampuni. Dalam Injil, dalam mana tadi Efesus tadi dikatakan, saling mengampuni. Berarti ada timbal balik satu dengan yang lain. Kalau kita salah, merasa salah dengan si A, ya mintalah maaf. Nanti posisi si A akan melepaskan pengampunan. Kita ada di posisi yang diampuni. Kalau si A salah kepada kita, si A meminta maaf kepada kita, nggak akan tak ampuni kan? Gitu. Kita melepaskan pengampunan. Itu namanya saling mengampuni, saling mengasihi. Karena ya itu tadi kita nggak tahu karakter satu dengan yang lainnya. Bahkan kita nggak tahu apa yang mendasari mereka berbuat itu, ataukah mereka ada masalah, ataukah mereka sedang capek, atau mereka sedang ada apapun itu, kita nggak tahu. Sehingga keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata kotor, keluar hal-hal yang menyakitkan, ya kita nggak tahu. Oleh karena itu, perlunya pengampunan setiap saat, perlunya saling mengampuni satu dengan yang lain itu. Ya, seperti kisah ini tadi. Akhirnya orang yang jahat nggak mau mengampuni tadi ya ditarik lagi sama raja. Kamu sudah tak kasih pengampunan tetapi kamu nggak mau mengampuni. Apakah kita akan seperti itu? Kamu sudah tak curahkan darahku. Sudah diampuni, tapi kamu nggak mau melepaskan pengampunan. Kamu masih sakit hati dengan sesamamu. Kamu masih mengingat kesalahan orang lain yang ditimpakan kepadamu. Susah Tuhan, wis menyakiti hatiku kok, aku suruh mengampuni, yo gak iso, susah, ya memang susah. Tapi kita belajar dari Kristus. Firman Allah katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk itu bisa dikatakan, bisa berbicara tentang firman Tuhan. Lakukan firman yang kuberikan kepadamu dan belajarlah kepada Tuhan. Kalau kita disuruh untuk mengampuni, kita lakukan itu sambil kita belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi contoh kepada kita. Ya, Tuhan sudah memberi contoh seperti ini loh, pengampunan yang benar. Efesus tadi, Kolose tadi katakan, lakukan itu juga. Sudah tak kasih contoh seperti ini loh, mengampuni, lakukan itu juga kepada sesamamu. Kalau aku sudah mengampuni, maka lakukanlah itu. Nah, Yesus tahu memang keadaan kita. Seperti saya tadi katakan, kita perlu Roh Kudus untuk itu. Perlunya penolong dalam kehidupan kita. Kita bersyukur banget untuk melakukan firman Allah itu kita punya Roh Kudus. Kalau kita nggak punya, memang kita nggak mampu teman-teman ya. Kita nggak akan mampu untuk melakukannya, untuk mengerjakan firman Allah. Firman Tuhan katakan, roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Gak akan mampu kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin teman-teman pernah lihat satu reel di Instagram, bagaimana seseorang itu berusaha lepas dari dosa. Ya, mungkin pernah tahu, dia berusaha lepas dari dosa seseorang ini, misalkan saja saya. Tuhan, aku sudah berdosa hari ini, aku minta pengampunan. Aku enggak akan mengulanginya lagi. Tuhan, aku enggak akan melakukannya lagi. Oke, hari itu selesai. Besoknya, Tuhan, aku melakukan dosa ini lagi. Aku enggak bisa. Aku harus bagaimana? Oh iya, mungkin dengan kesibukan. Dia lakukan dengan upayanya sendiri. Dengan kesibukan, dia lakukan aktivitasnya dengan sibuk, sehingga lupa dengan dosa itu ya. Kemudian hari itu malam bersyukur, oh terima kasih Tuhan, ternyata aku bisa tidak melakukan dosa itu. Ternyata bisa dengan kesibukan kita, dengan pelayanan kita, dengan sekolah kita, dengan tugas-tugas yang banyak, dengan apapun yang dapat kita kerjakan, kita tidak berbuat dosa. Besoknya nangis lagi, Tuhan ternyata aku masih melakukan dosa itu. Balik diulangi lagi.
Akhirnya Tuhan, balik neh wis. Kandhane kok niku gak kuat. Tuhan ngomong gitu. Kemudian di akhirnya, Tuhan wis aku pasrah, aku berserah, aku enggak kuat. Aku enggak mampu Tuhan, aku perlu Engkau untuk membimbingku, untuk menolongku supaya aku tidak melakukan dosa ini lagi. Nah gitu dong, ayo Roh Kudus bantu dia. Realnya seperti itu teman-teman. Roh Kudus itu membantu kita, Roh Kudus itu menolong kita. Untuk kita memampukan kita untuk melakukan kebenaran Allah. Malam hari ini saya yakin Roh Kudus akan membantu kita. Untuk kita melakukan firman Allah, mengampuni sesama kita. Tujuan pengampunan itu apa sih? Tujuan diampuni dan mengampuni itu apa sih? Tujuan utamanya adalah mendamaikan. Ya, kita lihat dalam Markus 11 ayat 25. Tujuan diampuni dan mengampuni tidak lain adalah mendamaikan. Memberikan damai dan sejahtera baik hubungan kita dengan sesama maupun hubungan kita dengan Tuhan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi tujuannya adalah mendamaikan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan suruh cek dulu kondisi kita. Bahkan di sini dikatakan ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya doa kita sampai ke hadapan Tuhan, supaya kita damai. Ya. Ketika kita datang berdoa atau ketika kita datang beribadah, tapi kita masih menyimpan sakit hati, ada damai enggak? Memuji Tuhan, eling masalah itu. Memuji Tuhan, nguasno noleh ono Mbak Enji, wah Enji. Memuji Tuhan, nguasno si A, oh si A, kok yo oleh nyanyi, angkat tangan barang, padahal hatimu gini. Gak ada damai, gak ada sukacita, isinya malah kita gak jadi menikmati hadirat Tuhan, tapi ya sama aja kita gak datang kepada Tuhan, kita gak menemukan kasih karunia Tuhan, kita gak menerima berkat Tuhan kalau seperti itu ya. Itulah sebabnya sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, entah itu sakit hati, kebencian atau apapun itu, ampuni dahulu. Supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi pengampunan, diampuni dan mengampuni itu mendamaikan kita. Membuat kita plong, membuat kita sukacita, membuat kita bebas dengan siapapun. Kita sudah bebas dengan Tuhan. Ya, seringkali Om Angga katakan datang kepada Tuhan jangan dengan rasa takut. Jangan dengan karena tuduhan-tuduhan dosa, kamu sudah berdosa, enggak datang kepada Tuhan. Tuhan sudah undang, mari kepadaku. Semuanya datang kepadaku. Kita sudah bebas datang kepada Tuhan karena sudah tidak ada lagi dosa. Karena sudah ada pengampunan di dalamnya. Kita akan merasa bebas, damai dan sejahtera kalau di antara kita tidak ada dusta. Kalau di antara kita saling mengampuni, ya. Kalau di antara kita saling mengampuni dan diampuni, saling mengasihi. Kita akan lihat ayat yang terakhir, Lukas 17 ayat yang keempat. Kadang-kadang itu orang yang berbuat salah wis tak ampuni, terus balik melakukan kesalahan itu lagi. Apa ya iso aku mengampuni? Lukas 17, firman Tuhan katakan. Lukas 17 ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari,
Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini kita terima loh dari Tuhan, seperti real tadi ya yang saya ceritakan. Tuhan, aku berbuat dosa lagi, aku berbuat dosa lagi, besoknya aku berbuat dosa lagi, besoknya aku berbuat dosa lagi. 7 hari dalam seminggu berarti setiap hari melakukan dosa. Tetapi Allah masih melepaskan pengampunan. Allah memberikan Roh Kudus. Nah, ya apa lek orang itu wis berbuat salah wis tak ampuni. Menene berbuat salah yang sama, menene sama lagi, menene berbuat salah lagi. Firman Tuhan katakan, Lukas katakan, engkau harus mengampuni dia. Harus itu berarti wajib ya. Enggak bisa ditolak, enggak bisa disanggah. Jadi harus. Ya, harus kayak orang kebelet gitu ya. Kebelet itu berarti harus ya. Mengharuskan kita untuk buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini harus. Firman Allah katakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali pula ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Artinya, jangan jemu-jemu melepaskan pengampunan. Jangan jemu-jemu untuk mengampuni. Ya. Kalau saya ada yang di posisi yang salah gimana? Jangan jemu-jemu meminta maaf. Ya. Karena karakter kita manusia ya, termasuk saya, kalau salah itu ya tetap benar. Ya. Aku enggak salah kok. Iku lho sing ngene ya. Kita sangat jarang atau bahkan enggak pernah mengakui kesalahan kita. Kita berdalih, yaitu sifat manusia. Kembali lagi itulah pentingnya sebuah pengampunan. Saling mengampuni, saling mengerti satu dengan yang lain. Ketika kita ngotot aku enggak salah, sing lainnya ojo ngotot pisan ya. Oh iya, firman Tuhan suruh mengampuni. Oke wis, ya aku sing salah, aku minta maaf. Lah ngono aku sing salah berarti kita yang salah. Tetap ya. Ya intinya kita saling mengampuni ya. Salah atau benar, ya firman Tuhan katakan kalau kamu dilempar batu, ganti lempar dengan batu bata, dengan roti. Ya. Artinya saat kita salah ataupun enggak salah tetap lepaskan pengampunan. Yesus tidak memandang salah kita. Yesus tidak pernah memandang masa lalu kita. Kita pun juga sama, kita memandang sesama kita sama. Sekalipun mungkin pernah menyakiti kita, sekali lagi saya ulangi, lepaskan pengampunan. Dan jangan jemu-jemu melakukannya. Ini yang dapat kita pelajari malam hari ini. Kita bersama-sama belajar. Tujuan pengampunan sekali lagi adalah kedamaian, damai sejahtera. Jadi kita mau lakukan itu supaya kita bebas satu dengan yang lainnya. Sekalipun pernah ada salah, sekalipun mungkin pernah ada cekcok, sekalipun mungkin pernah ada sakit hati di antara kita, entah nanti di antara sesama anak-anak Tuhan, entah nanti di sekolah, dengan guru, dengan dosen, dengan di lingkungan tempat kerja, dengan rekan-rekan kerja, dengan pimpinan, atau di lingkungan keluarga dengan papa, mama, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semuanya kita pernah ada sakit hati, mari kita belajar bersama-sama, lepaskan pengampunan. Supaya ada damai di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang kepada Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita pujikan ketika hatiku telah disakiti. Ada di paling bawah Mas Wahyu sudah saya siapkan. Ketika kita disakiti, ajar. Kita minta kepada Tuhan, ajar aku Tuhan untuk memberi hati yang mengasihi. Mari teman-teman bangkit berdiri. Kita sudah diampuni oleh Yesus. Mari kita juga mengampuni. Kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengampuni. Kita undang Roh Kudus. Kita serahkan kepada Tuhan,
supaya Tuhan memampukan kita. Mungkin saat ini ada orang yang belum kita ampuni, atau mungkin saat ini kita masih sakit hati dengan sesama kita. Mari minta Roh Kudus. Mari minta Tuhan untuk mengubah persepsi kita tentang orang itu. Mari kita minta kepada Tuhan untuk melembutkan hati kita, supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Ingat, dalam pengampunan ada damai sejahtera. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tuhan, ampuni kami yang seringkali kami masih sulit untuk melepaskan pengampunan. Ketika hatiku telah disakiti, mampukan kami Tuhan, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah dihakimi, mampukan kami Tuhan, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami ampuni tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Yesus, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tuhan, tolong kami ya Bapa, mampukan kami memiliki hati seperti Yesus yang mau mengasihi, yang mau mengampuni tiada pamrih, yang mau mengampuni tanpa melihat kesalahan, yang tidak lagi menengok kesalahan-kesalahan masa lalu, tetapi kami mau hidup mengasihi, kami mau hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami percaya Roh Kudus-Mu malam hari ini akan membantu, menolong setiap kami ya Tuhan, anak-anak muda-mudi di tempat ini, untuk kami mulai melakukan pengampunan. Mulai malam hari ini sampai hari-hari mendatang, hari demi hari, hari setiap hari, kami mau melakukan firman-Mu ini. Kami percaya kalau Roh Kudus-Mu ada, kami akan melakukan firman-Mu. Dan kami akan mengampuni satu dengan yang lain. Dan kami percaya damai itu akan kami nikmati. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Saya serahkan kepada Om Angga. Haleluya.
saat kita disakiti, saat kita dihakimi. Ampuni. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Haleluya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Betapa besar tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ketika kita telah terima pengampunan. Supaya kita dapat mengampuni. Sebab ketika kita tidak mengampuni, kita bukan berurusan kepada manusia tersebut, tapi kita berurusan kepada Tuhan, sama seperti Bapamu yang tidak akan mengampuni engkau. Jadi ada tanggung jawab yang besar yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah terima pengampunan. Dan kita percaya Roh Kudus memampukan setiap kita. Saudari Fevi berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman pada malam hari ini kiranya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mengampuni kesalahan sesama kami. Biarlah kami dapat menerima apa yang kami terima, apa yang kami rasakan dapat kami ampuni. Sebentar kami akan menuju akhir ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan. Kita angkat satu pujian, Kau Tuhan turun ke dunia. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Terima kasih kepada Bapak Oni yang sudah berbagi berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemuda remaja yang sudah melayani pekerjaan Tuhan petang hari ini maupun yang sudah hadir petang hari ini. Pengumuman gereja besok pagi sekolah minggu jam 6.45 dan dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 pagi. Selasa ibadah gabungan wanita pria di tempat ini. Kalau pemuda remaja mau hadir, dipersilahkan, semua boleh hadir. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami disucikan, kami dikuduskan, kami dilayakkan, dan kami telah beroleh kedamaian yang daripada Tuhan. Di dalam berkat pengampunan-Mu ada tugas yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seberapa banyak pun orang itu berbuat salah kepada kami, seberapa sering pun orang itu melakukan kesalahan kepada kami, Engkau mengharuskan setiap kami untuk memberikan pengampunan. Sebab kami telah menerima pengampunan sejati yang datangnya dari Tuhan. Kami yakin firman-Mu serta Roh Kudus-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami, itu memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, untuk kami melakukan apa yang Kau perintahkan ya Tuhan. Sehingga kami selalu mengalami kedamaian, kesukaan, ketenangan, bahkan keberkatan di saat kami melakukan pengampunan. Tolong setiap kami pemuda remaja di tempat ini, memberkati setiap kami yang telah hadir. Tuhan tahu, Tuhan kenal pribadi lepas pribadi, segala pergumulan kerinduan kami, masa depan cita-cita harapan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, dan harapan kami di dalam Tuhan pasti akan menjadi nyata. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal kerepotan, kesibukan mereka,
Kemalasan mereka Tuhan ampuni. Doa kami di waktu mendatang, boleh ada bersama-sama beribadah bersama kami meninggikan nama Engkau. Kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing Tuhan, entar dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dengan segala selamat. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.